Hubungan antara mazhab fisiokrat, merkantilisme, dan sistem kapitalisme dimulai dari adanya satu determinan yang menentukan tingkat kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh sebuah negara, di mana menurut para paham merkantilisme bahwa suatu negara dapat dikatakan memiliki kekayaan apabila mereka memiliki stok emas yang memadai serta kekuatan militer, sehingga merkantilisme ini sangat dikaitkan erat dengan adanya politik kolonial. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat kritik terhadap mazhab merkantilisme yakni mazhab fisiokrat, di mana menurut para fisiokratis kekayaan negara bukan dihitung dari stok emasnya, melainkan ditentukan dari adanya sumber daya yang produktif yang bisa menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah. Namun, untuk menghasilkan suatu sumber daya yang memiliki produktivitas tinggi, dibutuhkanlah suatu hal yang disebut dengan akumulasi modal, di mana modal tersebut harus mencakup modal tanah, modal tenaga kerja, modal berupa mesin dan peralatan, serta modal kewirausahaan. Akumulasi modal inilah yang mendasari adanya sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme memiliki dua sisi mata uang, yakni kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem kapitalisme secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya peningkatan kesejahteraan serta adanya penguatan siklus bisnis. Peningkatan tingkat kesejahteraan terjadi karena adanya motivasi untuk menemukan hal-hal baru yang meningkatkan daya saing dan daya cipta masyarakat. Serta pada akhirnya praktik-praktik ekonomi ini akan lebih terdesentralisasi, sehingga distribusinya akan lebih merata bagi semua orang untuk melakukan praktik ekonomi, tidak hanya terpusat pada satu sektor, yaitu sektor pemerintah. Namun, di sisi lain juga kapitalisme ini akan berhasil untuk melaksanakan penguatan siklus bisnis karena produsen akan berlomba-lomba untuk menciptakan produk terbaik, distribusi barang akan menjadi lebih efisien, kemudian banyak alternatif dalam berbisnis sehingga konsumen pada akhirnya dapat menguasai pasar. Namun kekurangannya adalah berkaitan dengan pemerataan dari kesejahteraan tersebut serta eksternalitas negatif dalam jangka panjang seperti pengerusakan lingkungan dan kekuatan sektor swasta yang akan mengakibatkan adanya distribusi kekayaan yang tidak merata, serta adanya persaingan yang tidak sehat. Adanya kekurangan-kekurangan pada sistem kapitalisme sebagaimana dijelaskan pada jawaban soal sebelumnya akan bermuara pada 5 hal. Yang pertama, nilai lebih, yang kedua, pemusatan, yang ketiga, penumpukan, kemiskinan, dan krisis. Ketika terjadi krisis, hal-hal ini akan saling berhubungan dan merupakan prediksi akan adanya suatu evolusi dari sistem kapitalisme menuju sosialisme. Bagaimana hal tersebut terjadi? Apabila mekanisme pasar telah gagal dan ini telah terbukti bahwasanya mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, maka masyarakat akan berusaha untuk kembali kepada titik normal, di mana untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai titik normal kembali, perlu diadakan sebuah intervensi dari pemerintah. Oleh karena itu, teori mengenai evolusi alamiah kapitalisme menunjukkan bahwa pada suatu titik tertentu dibutuhkanlah intervensi dari pihak-pihak terkait untuk memulihkan kegagalan pasar yang terjadi dalam kapitalisme. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara yang pada akhirnya mulai mengintervensi perekonomian di negaranya dengan alasan kestabilan dan menghindari krisis.